Setelah bercerita soal Gus Dur, Wali Paidi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa peduli arah atau tujuan sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan seberapa jauh ia berjalan, Wali Paidi sendiri tidak tahu. Tiba-tiba hatinya dipenuhi zikir bersama Allah dengan Allah. Wali Paidi merasa seakan-akan ia tidak lagi berjalan di atas bumi. Tubuhnya ringan, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Tersadar saat azan subuh berkumandang, Wali Paidi melihat sebuah masjid di depannya. Semuanya terbuat dari bambu. Ia berhenti sebentar, memperhatikan ke dalam. Masjid itu sudah dipenuhi banyak orang. Ada yang berjubah, bersorban, bersarung dengan kopiah. Ada juga yang bercelana tapi tetap berkopiah. Yang membuat Wali Paidi kagum, masjid itu terang benderang tanpa satupun lampu. Cahaya keluar dari tubuh para jamaah. Tanpa sadar, Wali Paidi melihat tangannya sendiri. Apakah ia juga bercahaya? Ia terkejut. Tangannya bersinar, seluruh tubuhnya juga bercahaya. Dengan penuh kesadaran, ia melangkah masuk, bergabung dalam sholat berjamaah. Ia mengambil tempat di barisan paling belakang, satu-satunya tempat kosong. Di sela-sela tubuh jamaah yang bercahaya, Wali Paidi melihat seorang imam. Cahayanya sangat terang. Terlalu terang hingga ia tak bisa melihat wajahnya. Sholat itu begitu indah. Suara imam merdu membawa Wali Paidi berkelana dalam keindahan ayat-ayat Allah. Setelah salam, Wali Paidi baru menyadari seseorang di sebelahnya. Mbah Parmin, kusir bendi dari kampungnya. Tubuhnya pun bercahaya. Sebelum Wali Paidi bisa berkata apa-apa, Mbah Parmin lebih dulu berbisik. Paidi, tolong, kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa soal ini. Baik, Mbah, jawab Wali Paidi sambil meneruskan zikirnya. Selesai zikir, mereka kembali berbincang. Mbah, siapa yang jadi imam sholat tadi? Tanya Wali Paidi. Beliau baginda Nabi Muhammad, jawab Mbah Parmin. Di barisan depan itu wali-wali kutub. Barisan berikutnya adalah wali-wali di bawah mereka, semua sesuai tingkatan. Baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, semuanya hadir di sini, lanjutnya. Wali Paidi dan Mbah Parmin saling tersenyum. Mereka sadar bahwa mereka berada di barisan paling belakang. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman sambil bersholawat. Wali Paidi bertemu guru mursyidnya, Jubal yang selama ini hanya ia dengar kisahnya. Betapa baberani Wali Paidi, ia bisa bersalah-salah mengenai something from me dan hormati. Begitulah ceritanya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri. Satu persatu mereka menghilang entah kemana. Kini hanya Wali Paidi dan Mbah Parmin yang masih berada di dalam masjid. Setelah semuanya pergi, barulah mereka keluar. Di manakah ini, Mbah? Tanya Wali Paidi sambil melihat sekeliling. Di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah, jawab Mbah Parmin. Wali Paidi menoleh ke belakang. Masjid itu sudah hilang. Udah aku pergi dulu ya. Assalamualaikum, kata Mbah Parmin sambil bersalaman dengannya. Mbah Parmin berjalan menyusuri sela-sela pepohonan semakin lama semakin jauh, lalu menghilang. Mbah, tunggu sebentar. Wali Paidi berusaha memanggilnya, tapi sia-sia. Mbah Parmin sudah lenyap di telan keheningan hutan belantara. Wali Paidi menggaruk kepalanya lalu bergumam sendiri. Waduh, Mbah, aku sebenarnya mau pinjam duit buat sanggup pulang. Ia menghela napas lalu tersenyum sendiri. Terpaksa ngandol truk lagi ini. Wah, katanya sambil melangkah pergi. Tapi bagi Wali Paidi selama masih ada rokok dan kopi, semuanya tetap baik-baik saja. Syukur alhamdulillah, ucapnya sambil mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya, menyalakannya, lalu kembali berjalan santai. Sebenarnya ia bisa saja menggunakan ilmunya untuk melipat bumi dan sampai lebih cepat. Tapi ia tidak berani, takut kesasar lagi. Sambil berjalan, Wali Paidi kembali mengenang pertemuannya tadi. Betapa indah dan mulianya momen itu. Ia ingat betul wajah para wali dan baginda Nabi. Meski tak bisa melihat wajah Rasulullah dengan jelas, karena terangnya cahaya yang memancar darinya. Ia juga masih mengingat perkataan Rasulullah saat acara bersalaman tadi, tentang bala atau azab Allah yang akan turun. Para wali telah diperintahkan untuk bersiap-siap menerimanya, dan sesuai dengan tingkatannya. Ketika azab turun, yang pertama kali menanggungnya adalah para wali. Semakin tinggi derajat seorang wali, semakin besar azab yang ditanggungnya. Mereka melakukannya agar saat azab itu sampai ke manusia biasa, bebannya sudah lebih ringan. Bahkan dalam banyak kasus, bala itu tidak sampai menimpa manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Namun, jika azabnya terlalu besar, barulah ia menimpa umat manusia. Azab yang paling ringan, das ngeluh gak ngerti sebabnya. Kepala pusing tanpa sebab, perasaan sedih dan galau tanpa alasan. Tanpa sadar, Wali Paidi sudah sampai di jalan raya. Di kejauhan sebuah truk melintas. Dengan mengangkat tangannya menyetop truk itu. Bersambung.